Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah seorang qori ataupun pembaca ayat suci Al-Quran yang ditilawahkan di depan pemuka agama lain. Ini sangat uniknya, qori ini ataupun pembaca ayat suci Al-Quran ini membacakan ayat suci Al-Quran di dalam gereja di hadapan pemuka-pemuka agama lain sahabat. Dan ini menurut saya ya sangat-sangat bagus. Karena kita memperkenalkan Islam itu seperti ini, ayat sucinya seperti ini, dan sebagainya. Bukan dengan cara menodong-nodong orang supaya masuk ke dalam agama Islam, tidak demikian. Kita mendakwahkan Islam. Akan tetapi dengan cara kelembutan sesuai dengan budaya di tempat, sesuai dengan adat dan istiadat, sehingga kita tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dengan membawa berita-berita yang mungkin asing ataupun kabar-kabar yang mungkin asing bagi masyarakat setempat. Baik, sebelum kita komentari lebih jauh, saya teringat masa Rasulullah pernah ada kejadian seperti ini, tapi konteksnya yang berbeda. Juga di depan pemuka-pemuka suku pada saat itu, ataupun pemuka-pemuka agama mereka, bisa kita katakan sahabat. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan melihat dulu cuplikan video seorang qori membacakan ayat suci Al-Quran di depan pemuka agama lainnya dan di dalam gereja. Baik, ini dia cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. And the meaning of
those words that I just recited, I seek refuge from God, from the cursed evil. In the name of God, the most merciful, the beneficent. All praises belong to God, the Lord of the worlds, the ruler of the day of judgment, the merciful, the beneficent, the ruler of the day of judgment. Only you we worship, and only you we ask for assistance. Guide us on the straight path, the path of those we were pleased with, and not the path of those who are misguided. Amen. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan. Wow, Masya Allah, bacaannya pun sangat-sangat baik dan benar sahabat. Nah, jadi para pendeta ini terpukau sahabat, bisa kita katakan sangat mendengarkan ayat suci Al-Quran. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian ada penerjemahnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya teringat pada satu kisah. Pada saat Abu Jahal, Abu Sufyan, satu lagi lupa saya sahabat. Ada 3 orang kepala suku yang hampir setiap malam mendengarkan Nabi membacakan ayat suci Al-Quran di rumah beliau. Jadi Abu Sufyan, Abu Lahab, dengan sama satu lagi kepala suku yang saya lupa ini, diam-diam datang setiap malam pada saat Nabi membacakan ayat suci Al-Quran. Nabi sangat sering, hampir ya setiap malam bisa kita katakan Nabi membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi 3 kepala suku yang besar-besar ini, mereka ini secara diam-diam mendengarkan Nabi baca Al-Quran sampai dengan selesai, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, pada saat mereka pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba di persimpangan jalan mereka bertemu nih 3. Loh, kalian kok di sini? Dan masing-masing dari mereka tahu bahwasanya mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran yang Nabi bacakan. Nah, jadi mereka berjanji pada saat itu ini, malam selanjutnya, malam ke depan, tidak ada lagi yang datang untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian pas keesokan malamnya, mereka pun datang kembali sahabat. 3-tiganya juga mendengar ayat suci Al-Quran. Kemudian pas mereka pulang pun bertemu kembali qadarullah. Mereka bertemu 3-tiganya. Loh, kalian kok masih datang ke sini? Ini kalau misalkan ada yang mengetahui kisah ini, maka pengikut-pengikut kita ini akan memilih jalan Muhammad. Ini kata mereka nih sahabat. Nah, kemudian tibalah di hari yang ketiga. Mereka ini janjian nih. Mereka tidak akan datang lagi. Dan diam-diam di antara mereka ini ya diam-diam pun datang lagi ke rumah Nabi pada saat malam hari tatkala Nabi membacakan ayat suci Al-Quran, mendengarkan Nabi membaca ayat suci Al-Quran juga sahabat, dengan harapan teman-teman yang lainnya tidak datang. Ini kan unik nih. Nah, jadi udah 3 malam mereka berpapasan, pas pulang juga mereka berpapasan, jumpa. Mereka pun akhirnya bertanya, kalian yakin apa yang dibaca oleh Muhammad itu benar? Dan semua dari mereka bahwasanya meyakini apa yang dibacakan Muhammad itu benar. Jadi mereka tidak bisa membantah bahwasanya ayat suci Al-Quran itu benar. Wahyu dari Allah disampaikan melalui nabinya atau rasulnya. Jadi oleh karena itu sahabat, mereka ini hanya bebal, tidak mau menerima kebenaran, atau bisa kita katakan sombong. Tapi mereka ketiga-tiga ini orang yang cerdas, orang yang pintar, tahu bahwasanya Al-Quran itu benar. Nah, oleh karena itu sahabat, mungkin ada saudara-saudara kita di luar daripada Islam, mereka mungkin tidak sombong, mungkin mau menerima kebenaran. Maka tidak ada salahnya kita memperkenalkan Islam dengan ayat suci Al-Quran, dengan penerangan ataupun dengan syarah-syarah ataupun penjelasan yang baik dan benar. Siapa tahu yang golongan-golongan yang tidak sombong ataupun orang-orang non-muslim yang tidak sombong ini akan menerima Islam dengan lapang dada sehingga mereka menjadi muslim, sehingga mereka memeluk agama Islam. Jadi kita tidak boleh menjudging bahwasanya yang di luar daripada Islam ini semuanya kafir, neraka jahanam. Tidak bisa kita katakan demikian sahabat. Karena kenapa? Hidayah itu milik Allah. Siapa tahu di antara mereka memang mereka belum tahu aja kebenaran. Memang mereka ya tidak pernah mengetahui Islam itu seperti apa sih. Maka oleh karena itu kita memperkenalkan saja Islam itu seperti ini loh. Kita jelaskan dengan akhlak dan dengan apapun kegiatan kita sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah bagi mereka-mereka yang memang terbuka hatinya, yang memang tidak sombong, mau menerima kebenaran, insya Allah mereka akan memilih masuk ke dalam agama Islam.
Beda halnya dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong diberikan bukti, diberikan fakta, diberikan apapun yang mereka minta, maka mereka tidak akan menerima Islam. Itu orang-orang yang sombong, ya seperti Abu Jahal ini sahabat, sampai mati dalam keadaan kafir, tidak menerima Islam karena diakibatkan oleh kesombongannya. Padahal orangnya sangat cerdas. Sebelum datangnya Islam, Abu Jahal ini dikenal dengan Abul Hakam, Al-Hakam, orang yang bijak. Abul Hakam, kalau saya tidak salah, ya Abul Hakam lah, orang yang bijak. Tapi setelah datangnya Islam, karena tidak menerima kebenaran, berlaku sombong, dia yang paling benar, melakukan pembenaran terhadap dirinya sendiri. Beda ya, orang yang melakukan pembenaran terhadap dirinya sendiri, walaupun salah dia anggap benar, walaupun salah dia akan mendebat orang lain yang benar, bahwasanya dia ialah yang benar, padahal dia salah. Itu orang-orang yang sombong. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang memang pembesar Quraisy seperti Umar ibn Khattab, ketika yang disampaikan itu benar, maka Umar akan memegang teguh sampai mati. Itu orang-orang yang tidak sombong. Orang-orang yang tidak sombong, ciri-cirinya mengakui kesalahan dan menerima kebenaran. Tapi itu tidak terjadi pada Abu Jahal. Makanya Abu Jahal sampai wafat, sampai meninggoy, dia dalam keadaan kafir. Sama seperti Abu Lahab, sahabat paman Nabi. Tidak ada jaminan hidayah bagi keturunan. Hidayah itu murni dari ketetapan Allah, ataupun ya hak Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Kita tidak ada daya dan upaya selain daripada menyampaikan kebenaran ataupun dakwah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba